Record, Rob, record. Ayan, siya. Apa mic, Cok? Oke, boleh siap kelompok 6? Siap? Siap. Baik. Silahkan untuk moderator dari kelompok 7 untuk memimpin presentasi. Kelompok 7 sebagai moderator. Ada perwakilan kelompok 7 enggak? Masuk mungkin, Pi. Oh. Gimana ya? Siapa dong? Kita tungguin lagi ya, bentar. Biar Apa? cepet. Langsung aja weh. Oh, Harus bentar, ada mod dulu gak sih? nggak ada mod dulu. Kalau dari kelompok lain boleh nggak? Nggak boleh. Sok yang ada weh. Boleh aku aja ya tuh. Sok dek. Cok deh. Boleh ini lanjut ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita mau ngelanjutin presentasi yang judulnya Pancasila sebagai Sistem Etika oleh kelompok 6. Yang beranggotakan boleh di slide. Yang beranggotakan yang pertama ada M. Arik, yang kedua ada Muhammad Abdul Aziz, yang ketiga ada Nina Amalia, dan yang keempat ada Rofi Algunius Sugandi. Boleh sekarang kita lanjut ke pemateriannya yang dibacain sama siapa? Aku. Oke, dibacain sama Nina. Boleh Nina dilanjut. Yang pertama itu latar belakang. Sebagai sebuah sistem etika, Pancasila menawarkan seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi perilaku individu maupun kolektif dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial memberikan arah dan landasan yang kuat bagi pembentukan karakter serta identitas sosial. Untuk pengertian etika, secara etimologis, etika berasal dari kata antik Yunani ethos yang bisa diterjemahkan sebagai kebiasaan atau adat. Karena itu, dalam arti filosofis, etika adalah cabang dari filsafat yang mempelajari moral, prinsip-prinsip yang menentukan tipe-tipe yang layak oleh manusia dan apa yang akan menjadi salah atau buruk. Selanjutnya, akan disampaikan oleh Rofi. Baik, untuk selanjutnya ada Pancasila sebagai sistem etika yang dilanjutkan merujuk pada seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan tindakan yang baik dan benar, serta yang adil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sistem etika ini bersifat holistik karena meliputi berbagai dimensi kehidupan manusia. Next. Bentar. Nah, di sini ada elemen-elemen utama dalam sistem etika Pancasila. 1. Etika ketuhanan. Etika ini mengandung prinsip-prinsip penghormatan terhadap kepercayaan dan keyakinan agama serta penegakan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. 2. Etika kemanusiaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menggarisbawahi etika kemanusiaan yang berfokus pada penghargaan terhadap martabat manusia, hak asasi manusia, dan keadilan. 3. Etika persatuan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia menekankan pentingnya etika persatuan yang mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau
atau kepentingan itu teh kepotong atau kepentingan kelompok. atau kepentingan kelompok. Yang keempat, Yang keempat, etika demokrasi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengedepankan etika demokrasi yang menekankan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan serta penghargaan terhadap aspirasi atau suara rakyat. Contohnya kayak atau pilkada gitu ya. Yang kelima, etika keadilan sosial. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan landasan etika keadilan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk manfaat mengetahui Pancasila sebagai sistem etika, boleh dilanjut sama Ajis. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat mengetahui Pancasila sebagai sistem etika. Untuk poin yang pertama, yaitu memperkuat jati diri bangsa. Dengan memahami Pancasila, individu akan lebih menyadari pentingnya mempertahankan identitas nasional di tengah arus globalisasi yang dapat mengancam nilai-nilai lokal dan nasional. Untuk poin 2, membentuk karakter dan moral bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan, menjadi landasan dalam pengembangan sikap dan perilaku yang positif di kalangan masyarakat. Hal ini penting untuk membangun generasi yang berintegritas dan memiliki tanggung jawab sosial. Poin 3, mendorong sikap toleransi dan kerukunan. Dengan memahami Pancasila, individu belajar untuk menghargai keberagaman dan hidup dalam harmoni dengan orang lain yang memiliki latar belakang budaya, agama yang berbeda-beda. Poin 4, membangun kesadaran demokratis dan keadilan sosial. Mempelajari Pancasila sebagai sistem etika juga mendorong individu untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini melibatkan penghargaan terhadap proses demokrasi, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, serta usaha untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Next. Poin 5, menyediakan panduan moral untuk kehidupan sehari-hari. Pancasila membantu individu untuk membedakan antara tindakan yang benar dan salah, baik dan buruk, serta adil dan tidak adil, berdasarkan prinsip-prinsip yang diakui secara kolektif oleh masyarakat Indonesia. Untuk poin 6, mengembangkan kesadaran sosial yang tanggung jawab kolektif. Pancasila mendorong individu untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai sosial yang positif, seperti gotong royong, saling membantu, dan rasa solidaritas. Dengan mempelajari Pancasila, individu diharapkan memiliki kesadaran sosial yang tinggi dan berkontribusi secara aktif dalam memajukan masyarakat dan negara. Next. Untuk pengaplikasian akan dibacakan oleh Saudara Arik. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan tentang pengaplikasian etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk poin pertama, pengamalan sila pertama. Untuk poin yang pertama, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan. Yang kedua, menghargai kebebasan beragama. Yang ketiga, berperilaku sesuai dengan ajaran agama. Untuk poin yang kedua, pengamalan sila kedua. Untuk di dalamnya terdapat menunjukkan empati dan kepedulian. Seterusnya, menghindari diskriminasi. Selanjutnya, berperilaku santun dan beradab. Untuk poin yang ketiga, pengamalan sila ketiga, terdapat mencintai tanah air bangsa. Selanjutnya, menjaga kerukunan dalam beragama dan mendahulukan kepentingan bersama. Boleh di slide. Untuk poin yang keempat, pengamalan sila keempat, terdapat berpartisipasi dalam proses demokrasi. Selanjutnya, menghormati pendapat orang lain dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Dan untuk poin yang terakhir adalah poin pengamalan sila kelima, terdapat berperan aktif dalam keadilan sosial
dan juga menghargai hak dan kewajiban orang lain, dan menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Oke, sekarang terima kasih dari kelompok 6. Gimana nih? Karena sesi pemaparan dari Pancasila sebagai sistem etika udah selesai, dari teman-teman yang lainnya ada pertanyaan nggak terkait pemaparan dari kelompok 6 ini? Coba boleh langsung on mic aja atau di kolom chat juga boleh pertanyaannya. Gimana? Oke, karena belum ada pertanyaan, boleh dari aku dulu gak yang nanyanya? Buat kelompok 6 boleh? Boleh. Sok lanjut deh. Oke, aku pengen nanya nih, kalau menurut pandangan kalian di kampus deh, jangan di kampus deh, dikerucutin lagi deh di kelas kita, di RBB. Menurut pandangan kalian terkait etika di kelas kita, apa udah bagus apa masih kurang? Terus kalau masih kurang, menurut kalian gimana tuh cara mengatasinya dengan kalian sebagai mahasiswa? Udah cukup. Mau langsung dijawab apa nunggu yang Oh lain? iya, buat pertanyaannya mau langsung dijawab apa ditampung dulu aja? Langsung jawab aja weh. Boleh. Langsung dijawab. Iya, langsung jawab aja biar cepat. Oke, dari saya dulu ya. Tadi pertanyaannya etika di kelas kita ya. Menurut saya masih kurang dalam secara etika di kelas kita. Dalam tutur bahasa, sikap, dan toleransi agak sedikit bercandanya kelewatan. Tapi gak apa-apa. Terus untuk mengatasi hal tersebut, kita harus berpegang pada sistem etika Pancasila yang dimana di sana terkandung nilai-nilai akan bagaimana etika yang baik seharusnya dilakukan. Jangan semata-mata kita sebagai mahasiswa harus mengamalkan etika dalam bernegara. Cukup. Dari yang lain? Oke, cukup. Makasih dari Rofi. Gimana dari teman-teman yang lain, ada pertanyaan nggak terkait pemaparan dari kelompok 6 nih? Oke, itu di kolom chat Mod. Oke, boleh. Dari Bima, dari kelompok 2. Ada pertanyaan nih. Karena etika menurut saya artinya hampir sama dengan nilai-nilai. Jadi pertanyaan saya, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di era digital? Gimana buat kelompok 6, boleh dijawab? Silahkan dari yang lain, ada tidak? Anggota yang lain? Nggak ada, oke dari saya aja. Untuk pertanyaan tadi Bima ya. Tadi itu apa sih? Bentar. Etika menurut saya artinya hampir sama dengan nilai-nilai. Jadi pertanyaan saya, bagaimana penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di era digital. Penerapan Pancasila di era digital sangat penting kita wujudkan tersebut melalui satu kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati privasi orang, contohnya di dunia maya tidak menyebarkan hoaks atau berita palsu, dan menggunakan media sosial secara bijak. Untuk poin contohnya menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa di dunia, menghindari perpecahan, dan melawan ujaran kebencian atau menghina secara online gitu. Untuk poin kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, contohnya di era digital yaitu berpartisipasi dalam diskusi online seperti kita
menghargai pendapat orang lain, dan mengambil keputusan bersama. Untuk poin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, contohnya yaitu menjunjung tinggi keadilan dalam dunia digital dan mendukung upaya mengurangi kesenjangan digital. Cukup. Apa dari yang lain ada tambahan? Cukup. Oke, karena dari kelompok 6-nya udah cukup. Gimana nih, ada pertanyaan lagi gak dari udah cukup belum dari Bima Bima cukup. buat jawabannya? Bima. Apa mau ditambah? Cukup. Oke, kalau udah cukup gimana nih dari teman-teman yang lain, ada pertanyaan lagi gak? Dua, tiga. Sepertinya tidak ada ya, ya Rob ya? Ya. Nggak ada kayaknya ya. Berapa? Gitu kalau cuma 2 pertanyaan? Sebenarnya itu saran dari si Batu 3 pertanyaan tuh harusnya full, karena harusnya tuh seluruh kelompok bertanya, tapi dengan waktu yang diberikan kan tidak mungkin. Jadi Bapak beri 3 pertanyaan, harusnya itu full kuotanya. Kayaknya emang nggak ada lagi deh ya. Kalau emang nggak ada lagi mah, karena kita juga ini waktunya udah bentar lagi ya Rob buat Zoom teh. Iya, lagi mau match list. Kita anggap cukup aja lah, kita anggap RBB itu paham lah terkait sistem Pancasila. Pancasila peran dari kelompok 6 dan Oke. Udah hampir kelupaan tadi, sebenarnya mau ngomong kesimpulan Rob, cuman kamu potong tadi. Boleh buat kelompok 6 dipaparin dulu tuh terkait kesimpulannya. Silahkan. Siapa yang mau baca Izin. kesimpulan? Oke. Izin ngomong kesimpulan, memaparkan kesimpulan. Kesimpulan di sini, etika tidak hanya tentang aturan dan norma, tetapi juga tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan hidup. Pemahaman tentang etika dari berbagai perspektif dapat membantu kita untuk mengembangkan etika pribadi yang kuat dan hidup dengan lebih bermakna. Cukup, sekian. Oke. Karena pemaparan kesimpulan, pertanyaan dan jawaban, dan pemaparan tentang Pancasila sebagai sistem etika sudah selesai, kita tutup aja ya dari presentasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok 6 dan aku sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kawan-kawan.